Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bi taufiqihi tatafaqqahul maqasid wal ghayah walladzi nazzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi farada alaina bisyam wa huwa alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli fakabbirhu takbira
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil karim khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih banyak memberikan nikmat pada kita sehingga kita ada kesempatan dan kemauan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Umumnya di bulan Ramadan ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menunaikan puasa Ramadan. Dan khusus pada saat ini kita bisa menghadiri panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, untuk meningkatkan ketakwaan kita di masjid yang kita cintai ini melalui panggilan sholat Jum'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan ini kita tegakkan Ramadan itu dengan aktivitas ubudiyah, bil khusus adalah puasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan berpuasa di saat ini. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu mengandung dua makna. Pertama adalah tentang keimanan, dan yang kedua adalah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Makna iman dan berbuat puasa atau mengerjakan puasa ini satu korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Iman, Allah itu sudah memberikan benih-benih keimanan sejak kita ini diproses dalam kandungan ibu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum fa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa idh akhadhat, dan telah mengambil Rabbuka Tuhan kamu, apa yang diambil, dari siapa mengambilnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, diambil dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari tulang belakang mereka. Apa yang diambil? Dzurriatan, sel kehidupan manusia. Fa asyhadahum ala anfusihim, jutaan sel kehidupan manusia itu saling bersaksi. Apa yang disaksikan? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, wahai sel kehidupan manusia? Lalu sel kehidupan manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Masih dalam proses itu Allah sudah memberikan atau mengilhami janin, calon janin itu yang namanya benih-benih keimanan. Sudah disaksikan, ya Tuhan, betul panjenengan niku menawi dados Rabbku, kata sel kehidupan. Ini begitu makna iman. Benih-benih keimanan itu sudah tertanam di jiwa manusia sejak proses. Subur dan tidaknya itu tergantung pada lingkungan sosial mereka setelah dilahirkan. Berarti manusia itu sudah mempunyai keimanan. Manusia itu sudah ada keimanan
berkembangnya itulah ini yang mempengaruhi menjadi kuat atau tidaknya iman seorang itu di dalam jiwanya. Karena itulah iman itu perlu diuji. Perlu diuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Akhasiba, apakah kau mengira an-nasu wahai manusia, ayyutraku, Allah itu membiarkan atau mengabaikan apa? Alladzina ayyutraku ayyakulu, atas ucapan-ucapan mereka, amanna, aku ini telah beriman. Apakah Allah mengabaikan ucapan Anda tentang amanu, ucapan Anda tentang keimanan yang kau ucapkan itu? Wahum la yuftanun, pasti Allah itu akan mengujinya. Perkiraan Anda bahwa Allah itu tidak akan menguji, jelas ini akan ditolak itu ayat itu, bahwa wahum la yuftanun, diuji. Nah itu banyak orang sekarang itu dengan mengucap aku sudah beriman. Buktinya ini KTP ku sudah tertulis Islam. Buktinya aku setiap saat berangkat ke masjid. Tapi kuat dan tidaknya keimanan itulah yang perlu diuji. Apa diantaranya yang harus diuji yang paling tepat? Ujian keimanan itu yang paling tepat diantaranya adalah ketaatan kita di dalam memenuhi panggilan Allah untuk beribadah. Ketaatan itu seperti puasa ini. Puasa itu sifatnya sangat personal. Siapa yang tahu kalau saya ini berpuasa? Yang tahu adalah dirinya sendiri. Dan Allah sebagai saksinya. Hanya Allah sendiri yang tahu kalau orang itu berpuasa atau tidak. Aku ini berpuasa. Ucapan itu, ini bukti yang bisa untuk membuktikan keimanan itu. Sadar atau tidak orang itu menjalankan puasa, ikhlas atau tidak, ini menjadi tolak ukur akan ujian keimanannya. Ini yang menjadi problem. Jadi kalau kita itu melihat situasi di luar, bagaimana kondisi masyarakat kita yang pada umumnya, pada mayoritasnya sebagai orang muslim, bagaimana dalam mereka itu menjalankan puasa, ini akan kelihatan bagaimana itu bersikap. Bagaimana itu waktu keluar dari rumahnya, waktu keluar sejak pagi hari untuk bekerja, untuk memenuhi kehidupan keluarganya, disitulah akan terasa dirinya sendiri itu bahwa saya ini berpuasa atau tidak. Ini bentuk ujiannya. Kalau kita sholat bisa dikerjakan bersama-sama. Yang lain itu bisa tahu ini sholat betul atau tidak. Umpama orang haji, menunaikan haji itu dikerjakan bersama-sama. Syarat rukunnya sudah diketahui bersama. Sama-sama saling mengetahui, saling merasakan itu pekerjaan yang dikerjakan adalah ibadah. Tapi di dalam puasa ini yang tahu kalau dikerjakan dengan ikhlas atau tidak itu hanya dirinya sendiri-sendiri. Itulah makanya iman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya melalui ibadah puasanya. Ibadah puasanya. Kalau kita keluar coba kedai-kedai itu ya tertutup. Justru yang tertutup itu ramai padat pengunjungnya. Dan lingkungan kita ini lingkungan yang mayoritas muslim. Inilah yang namanya ujian keimanan seorang untuk menunaikan puasa, untuk memiliki keimanan yang kuat atau tidak. Coba kalau kita merasakan puasa ini dikerjakan wajib ada di bulan puasa. Di dalam mengerjakan puasa ini, menjalankan puasa ini masih tetap juga kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dikerjakan. Terutama adalah bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Harus bekerja keras.
Bekerja keras tidak boleh ditinggalkan pula, dan puasa juga tidak boleh ditinggalkan pula. Meninggalkan puasa tanpa uzur berarti dosa besar dan tidak ada waktu untuk menggantinya di hari-hari lain. Kita menjalankan puasa, lebih-lebih yang muda pada usia-usia produktif yang tinggi libidonya, itu suatu penekanan jiwa yang berat itu sebenarnya. Itu ujian yang berat untuk menjalankan puasa. Karena itu disitulah namanya puasa itu betul-betul ujian berat bagi kehidupan masyarakat, lebih-lebih kehidupan masyarakat itu yang masih ekonominya menengah ke bawah. Ya, pekerjaan puasa betul-betul ujian. Karena itu motivasinya orang berpuasa itu nggak usah macam-macam. Yang penting kerjakan. Syarat rukunnya penuhi. Motivasinya ke sana. Apalagi seperti Ramadan ini harus ditekankan banyak ibadah yang lain. Mengerjakan puasa sambil bekerja, mengerjakan puasa, melakukan puasa, menindakkan puasa dengan menahan nafsu, terutama nafsu bil, itu adalah suatu pekerjaan yang berat, ujian yang berat. Ini tergantung pada keimanannya, Kalau imannya tipis, bisa jadi puasa itu dengan sembunyi-sembunyi untuk dibatalkan. Kalau imannya kuat dengan bekerja yang keras untuk mencari nafkah sambil berpuasa, puasa akan tetap jalan. Inilah yang namanya ujian keimanan seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Dan puasa 1 bulan penuh. Meskipun hanya mulai terbit matahari sampai dengan terbenam, tidak makan dan minum, itu adalah sebenarnya bagi orang yang beriman kuat itu dikerjakan, tapi bagi orang yang imannya itu setengah-setengah pasti akan geleyor itu untuk mengerjakan puasa. Mudah-mudahan yang singkat berkah dan manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, dan sehingga nanti bisa menutup Ramadan ini walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wajhil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil karim khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita simpulkan bahwa iman itu harus tetap kita jaga. Iman itulah nanti yang akan membawa kita kebahagiaan kita di akhirat. Dasarnya iman. Dengan iman itulah nanti kita akan memperoleh ketenangan di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman. Karena itu sekali lagi meskipun kita ini masuk ke dalam dunia yang ramai seperti ini, tetap iman harus kita jaga. Iman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Sang Pencipta. Iman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memanggil kita menghadap untuk selama-lamanya melalui proses kematian. Dan di dalam akhirat itu, di alam akhirat itulah nanti kita akan dihadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga ataupun neraka. Surga manakala nilai ibadahnya itu tinggi, nilai kedekatan kita ke hadirat Allah itu tinggi. Neraka akan dialami oleh orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang itu menolak
kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ini neraka. Nah itulah mari kita jaga keimanan kita itu, meskipun diuji dengan puasa seperti ini. Puasa tetap harus kita tegakkan, meskipun puasa itu diuji oleh lingkungan yang ramai seperti ini, diuji oleh puasa itu, diuji oleh ekonomi kita yang sangat tipis. Puasa harus tetap kita kerjakan. Antara keimanan dan puasa itu satu korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا